Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toe. Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob. Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna, seperti tusuk gigi, ayam panggang, dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam. Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan.
Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV, beruntung Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini, Plankton yang punya cara. Dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap, makhluk yang dimaksud keluar dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para Plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan Plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan, dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para Plankton. Selanjutnya, selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang, teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom. Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja Plankton. Tak disangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya, terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tak disangka kereta yang berjalan menjauh pulang. Rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat dirinya sedang membongkar gudang peralatan yang dalam aktivitasnya itu ia juga menemukan cangkang kecil milik Gary. Akan tetapi baru saja sebentar memeluk, sial beberapa kutu keluar yang sontak membuat SpongeBob terkejut hingga berakhir dirinya pun menabrak tumpukan barang. Namun setelah berusaha bangkit dari hal itu, tak disangka SpongeBob menemukan sebuah kotak imajinasi yang langsung dibawa keluar sambil berekspresi senang. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam sambil melakukan sesuatu, tiba-tiba Patrick muncul sambil membawa seekor ceret yang selanjutnya barulah dirinya bersenang karena melihat adanya sebuah kotak. Patrick yang mencoba masuk dan mencoba menutup bagian atas. Tak berapa lama kemudian mereka juga berusaha mengeluarkan kaki untuk berjalan-jalan menuju ke suatu tempat. Hingga ketika ditelusuri lagi, rupanya SpongeBob dan Patrick mengarah ke tempat servis kotak imajinasi, yang mana di sini dirinya langsung mengatakan beberapa kerusakan pada kotak. Kemudian sang ahli yang mencoba memeriksa keadaan, rupanya pemeriksaan itu berlanjut mengarah ke garasi yang diikuti oleh mereka berdua. Berusaha dan terus berusaha memperbaiki layaknya kendaraan. Sial, ketika sudah selesai sang ahli mengatakan bahwasanya kotak yang dimaksud sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan akan hal yang dimaksud dirinya juga mencoba menawarkan benda lain yang ada di tokonya. Namun SpongeBob yang tidak tertarik akan barang yang ditawarkan, akhirnya kotak yang sempat ia bawa kembali dibawa pulang. Dengan bercampur rasa sangat kesal. Apalagi Patrick yang sudah terlanjur emosi, tanpa pikir panjang melemparkannya menjauh ke arah rumah Squidward. Tapi bukannya menjadi hal baik, sial Squidward yang mengamuk tak disangka dirinya tersandung hingga membuat masuk ke dalam dan tidak bisa beranjak untuk keluar. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick yang dengan sigap mendekat mengejutkan di saat dibuka Squidward sudah tak berada di dalam, yang dengan itu menjadikan mereka berdua bersenang karena kotak imajinasi berhasil berfungsi kembali. Selanjutnya di saat kotak ditutup kembali, rupanya Squidward yang telah berada di dalam merasa gelap, serta ketika Squidward berteriak meminta senter, beruntung SpongeBob yang mendengar langsung memberi tutorial. Yang mana ketika Squidward membayangkan sesuatu,
hal yang dipikirkan otomatis akan terwujud. Selanjutnya benar saja Squid yang mencoba membayangkan senter, alhasil hal itu berhasil dengan sedikit terheran dengan apa yang terjadi. Berusaha melihat ke beberapa sudut ruangan, tiba-tiba tepat di samping ada sebuah tangga yang ketika berjalan ke atas dan sampai puncak, sial tangga yang dimaksud tanpa sebab bisa menghilang. Dan akhirnya dirinya menjadi terjatuh sangat keras. Akan keributan yang dilakukan di dalam kotak, rupanya SpongeBob mencoba menyemangati Squidward, serta tak lama dari itu dirinya juga sempat memikirkan suasana di pinggir pantai. Dan di saat hal tersebut terjadi, tanpa berlama-lama ia langsung bersantai bersama dengan seorang pelayan yang bertugas memberi minum. Namun SpongeBob yang berada di luar juga mempertanyakan aktivitas yang dilakukan Squidward, dan belum saja lama hal itu dijawab, tiba-tiba lokasi Squid telah berubah menjadi di lokasi hutan. Dan di saat Patrick yang mencoba berbicara, sial kursi miliknya langsung berubah menjadi seekor monster ular yang berlanjut melilit badannya secara brutal, guys. Di sini Squidward yang panik bercampur ketakutan dengan sigap dirinya kabur, yang dalam pelariannya itu tak disangka tepat di depan terdapat seorang perempuan. Ya walaupun ketika SpongeBob mencoba mengatakan untuk berubah, benar saja sosok yang dimaksud menjadi monster ganas. Kemudian Squid yang kembali berlari dan bersembunyi untuk menghindar dari ancaman, membuat dirinya berteriak kepada SpongeBob, dan mereka berdua yang mendengar hanya santuy seperti tidak ada masalah. Ya walaupun di sini jelas terdengar suara baku hantam terhadap monster. Di sisi lain, Squid yang telah dihajar habis-habisan, tiba-tiba tubuhnya muncul pakaian petualang yang sudah dilengkapi teropong kali 1000. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang dengan berani menyebutkan gajah, hal apes langsung terjadi, di mana Squidward dikejar oleh beberapa hewan. Yang ketika pelariannya berakhir, di depan terdapat balon udara hasil dari imajinasi sang SpongeBob. Hingga dengan rasa ketakutan, Squidward dengan sigap mengikat tali pada kaki yang berlanjut terbang ke atas. Dan gajah yang mengejar tak dapat untuk baku hantam. Dan di saat kita kembali lagi keluar, rupanya lagi-lagi terdengar suara jeritan, di mana Squidward yang telah terbang diterpa angin tornado. Sampai-sampai pengikat dari tali terlepas, dan setelah berproses jatuh ke bawah, tiba-tiba ada beberapa gelembung besar yang sontak dirinya masuk ke dalam. Ya walaupun setelah mendarat, balon udara yang tadi tanpa ragu menimpa. Setelah hal tersebut, kembali Patrick menyebutkan dinosaurus, dan Squidward yang mengalami hanya bisa kabur dengan cepat, sambil sesekali menghindari gigitan. SpongeBob dan Patrick yang mencoba duduk untuk menikmati kebahagiaan Squidward. Ternyata ketika kita kembali ke dalam, Squid sudah berada di klub jazz yang dilengkapi oleh para pemain musik. Di sini ia yang merasa damai sambil memesan segelas kopi. Sial baru saja menikmati ketenangan, lagi-lagi mereka yang berada di luar berimajinasi musik rock, sampai-sampai kopi yang diminum berubah menjadi batu. Serta orang yang bermain musik diganti oleh SpongeBob dan Patrick. Tak terkecuali seorang Bubble Bass yang hanya membuat rusuh kesenangan Squidward. Hingga dengan hal tersebut, kota imajinasi pun bisa berubah menjadi memanas. Detik-detik pun berlalu dan kota sudah kembali normal. SpongeBob sempat memasuki sebuah kertas, di mana ketika hal itu dilihat oleh Squid, ternyata itu adalah gambar sang SpongeBob yang bisa keluar dan bergerak hanya untuk mengganggu. Seperti yang kalian lihat, dirinya habis-habisan dihajar dengan cara dibanting, dan mereka berdua yang melihat hanya berdiam di tempat. Squidward yang sudah terlanjur terancam apa boleh buat tinta perlindungan diri langsung keluar, yang setelah berhasil menghajar dengan cepat ia membuat sebuah pintu yang tak lain untuk bisa kabur dari imajinasi yang buruk. Dan benar saja Squidward yang sudah ketakutan berhasil keluar dari kotak yang dimana posisinya telah berada di depan rumah. Kemudian Squidward yang sempat mencari keberadaan SpongeBob dan Patrick, dengan sangat tidak peduli ia hanya berlanjut menghiraukan. Serta setelah itu dirinya langsung menuju ke Krusty Krab. Namun di sini Squid yang senang karena berhasil kembali hidup normal, tapi tidak di sisi lain yang mana rupanya Squid masih tetap berada di dalam kotak
Dan mereka berdua hanya bertanya-tanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh Squidward. Hingga kemudian film pun berakhir guys.